Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang materi rekayasa ulang proses bisnis dan budaya kualitas. Perkenalkan, nama saya Agit Pujiaryani dengan NPM 240231232 dari kelas manajemen kualitas A. Dari pembahasan materi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada arti dan tujuan rekayasa ulang proses bisnis. Yang kedua, karakteristik rekayasa ulang proses bisnis. Yang ketiga, prinsip dan tahapan rekayasa ulang proses bisnis. Yang keempat, melakukan BPR, kesalahan dan keberhasilan BPR. Yang kelima, ada jenis-jenis perubahan. Yang keenam, ada budaya kualitas dan re-engineering budaya. Pembahasan yang pertama ada arti dan tujuan rekayasa ulang proses bisnis. Rekayasa ulang proses bisnis adalah suatu proses merancang ulang proses bisnis untuk memperbaiki kinerja. Tujuan rekayasa ulang proses bisnis adalah perbaikan proses atau prosedur pelayanan untuk meningkatkan kepuasan total penumpang dengan menyederhanakan proses dan menyenangkan penumpang. Yang kedua, ada karakteristik rekayasa ulang proses bisnis. Karakteristik dari rekayasa ulang proses bisnis adalah rekayasa ulang harus dilakukan secara cepat. Rekayasa ulang merupakan perubahan yang radikal terhadap proses bisnis. Meletakkan titik-titik keputusan di mana pekerjaan tersebut dilakukan dan menentukan kontrol atau proses tersebut. Yang ketiga, ada prinsip dan tahapan rekayasa ulang proses bisnis. Rekayasa ulang proses bisnis adalah proses berpikir kembali atau rethinking dan proses perencanaan kembali atau redesign secara mendasar atau fundamental untuk memperoleh perbaikan yang memuaskan atas kinerja perusahaan yang mencakup cost, quality, delivery, service, and speed dengan pengukuran yang teliti atau kontemporer. Selanjutnya, melakukan BPR, kesalahan dan keberhasilan BPR. Tujuan dari Business Process Re-engineering adalah bagaimana membuat semua proses yang ada di organisasi atau perusahaan menjadi meningkat. Beberapa tujuan BPR menurut Andrews dan Stalik antara lain meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa yang khusus serta mempertahankan produksi massal. Implementasi BPR yang menghasilkan perubahan dramatis dalam proses bisnis bisa memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Resiko ini timbul karena dalam implementasi BPR seringkali perusahaan melakukan beberapa kesalahan. Re-engineering akan menghadapi kemungkinan kegagalan yang sangat besar tanpa adanya komitmen penuh pucuk pimpinan, dalam arti mereka harus memahami bagaimana peranan pimpinan dalam suatu organisasi yang sedang mengalami perubahan radikal dan membangun konsensus semua jenjang hierarki. Sasaran utama di dalam melakukan rekayasa ulang adalah pelanggan atau customer. Kunci keberhasilan BPR adalah PC, skill, insentif, dan research. Di mana PC adalah gambaran tentang apa yang dikehendaki, di mana menyangkut orang, produk, layanan, proses, fasilitas, budaya, dan pelanggan. Selanjutnya, skill merupakan keterampilan yang diperlukan agar orang mampu melakukan tugas-tugas yang perlu pada proses yang baru. Selanjutnya, insentif. Di sini termasuk penghargaan dan pengakuan. Dan yang terakhir, resource. Resource atau sumber daya yang dimaksud di sini adalah orang atau dana, informasi, data, fasilitas, dan setiap peralatan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Selanjutnya ada jenis-jenis perubahan. Yang pertama, evolusi. Perubahan lambat yang juga disebut sebagai evolusi adalah perubahan yang memerlukan waktu lama disertai rentetan perubahan kecil yang mengikuti dengan lambat. Dalam evolusi, rentetan perubahan tersebut tidak perlu sejalan dengan rentetan peristiwa sejarah di masyarakat. Yang kedua, revolusi. Perubahan cepat disebut juga revolusi, yaitu perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan cepat. Yang ketiga, perubahan kecil. Perubahan kecil yaitu perubahan yang terjadi pada unsur struktur yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Yang keempat, ada perubahan besar. Perubahan besar merupakan perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Yang terakhir, budaya kualitas dan re-engineering budaya. Budaya kualitas adalah nilai, komitmen, dan perilaku anggota organisasi untuk selalu mendukung peningkatan kualitas.
Sedangkan re-engineering kultur atau re-engineering budaya adalah merekayasa ulang terhadap nilai-nilai positif yang dianut suatu organisasi agar dapat menjadi acuan bagi segenap anggota organisasi dalam bekerja, bersikap, dan bertingkah laku yang bertujuan untuk membuat organisasi fleksibel dan dinamis, mampu mencapai target kinerja sesuai dengan visi dan misi yang disusun dalam perencanaan organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.